bila perlu doa ini aja udah selesai, tapi padat selesai. Khatib, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, kumpul ibu-ibu, bapak-bapak, doa ini yang kalau ini dibaca, wah, dah paling doyan itu pasti. Wah, ini cepat doanya. Gitu. Ya, tepat. Kita simpulkan. Jadi Rabbana, kata Rabb tadi apa? Dia Allah Maha mendidik, Dia Allah Maha memelihara, Dia Allah Maha mengawasi. Atina mudah, datang dengan mudah. Jadi pastikan Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan kepada kita karena kita berdoa atina. Lalu hasanah tadi harus ada thayyib, harus ada khair, harus ada ma'ruf. Pastikan kebaikan itu niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus, para hujaj, para asatidz, jamaah sekalian Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rahmahnya, dan tentunya mudah-mudahan kita semua sesuai dengan nama masjid ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa berkumpul. Ini mohon maaf, jadi ban serep ya Ustaz ya. Gak apa-apa, daripada mogok Pak ya, daripada mogok kita jalan nanti. Yang penting mudah-mudahan saya tidak membawanya seperti supir truk yang ugal-ugalan tempo hari itu. Jadi tadi persis lah jam berapa tuh Ustaz Haidir? Jam 4.22 kalau nggak salah telepon saya. Kaget. Saya lagi OTW ke masjid, akhirnya saya balik lagi nggak sholat di masjid itu. Jadi sholatnya di rumah, setelah selesai sholat ke sini. Karena saya pikir kalau ikut jamaah sini nggak keburu saya. Jadi mohon maaf ya, jadi kita nanti ngaji seadanya, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur harus terus kita panjatkan kehadirat Allah kapan, di mana saja. Lalu syukurnya adalah bukan hanya nikmat syukur, tapi juga syukur nikmat. Dan nanti momen tertentu mungkin kita harus kaji itu, apa nikmat syukur dan apa syukur nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya berharap untuk kita semua, cinta kita ya harus utuh dari mulai lisan, pikiran, hati, tingkah laku kita harus utuh, karena memang nanti kita yang butuh akan beliau, dan beliau memastikan janjinya itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini secara Masehi kita berada di ujung bulan, di ujung tahun. Sudah masuk tanggal berapa Masehi ini? Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 7 ya hari ini, 7 Desember ya. Artinya memang sunnatullah,
waktu berputar. Kita ketika Allah berkehendak memanjangkan usia kita, tentu kita akan menemui pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Hati-hati buat kita bahwa waktu adalah itu suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kita, maka wajib kita untuk mensyukurinya. Saya akan membuat analogi. Ini nampaknya yang hadir ada nggak yang usia 70 tahun? 70 tahun? Ada? Enggak, siapa? 74. Bapak 74 tuh. Tapi mayoritas di bawah 70 tahun baru ya, baru 70 tahun. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Hanya sedikit orang yang Allah berikan kesempatan hidup itu sampai di atas 70 tahun. Kita sudah hampir dipastikan bahwa ya umur kita ini antara 60 sampai 70. Jadi kalau kita sekarang usia 60 ya sudah harus siap-siap segalanya lahir batin gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin usia yang sependek itu lalu kita mampu membeli kebahagiaan akhirat. Sungguh tidak mungkin. Coba kita pakai logika saja. Kalau ada orang usia sampai 70 tahun, kita usia akil balik berapa usia kita? 14, 15 itu ya. Anggap 15. Berarti kan sisanya tinggal 55. Nah 55 sampai kita meninggal itu 55 tahun. Apakah kita selalu benar? Jangankan hal yang lebih dalam misalnya. Sholat saja mungkin waktu kita muda banyakkan belang dan betongnya kan. Sehingga orang Sunda nyebutnya belang betong gitu. Puasanya dan lain sebagainya. Jadi sungguh mustahil kita bisa membeli kebahagiaan akhirat. Karena itulah Islam itu mengajari kepada kita memang yang Allah minta kepada kita dua hal saja. Pertama, terus-terusan bertobat kepada Allah. Jangan merasa benar. Jadi kita on the track saja dalam sebuah kebenaran itu terus harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan indah kita diajari setiap ba'da sholat itu selalu menggunakan atau membahasakan istighfar minimal 3 kali gitu. Karena memang begitu bertumpuknya dosa kita. Belum lagi kalau kita komparasi kehidupan kita dengan di akhirat. Itu tahun kita di dunia sama tidak dengan hitungan di akhirat nanti? Tidak. Ada di surat Al-Hajj ayat 47 kalau tidak salah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi kalau kita tadi usia dicukupkan sampai 70 tahun, kalau kita bandingkan dengan akhirat, itu hanya 0,07 hari. Kebayang? Kenapa? Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad tadi usia kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau kita sampai pada usia 70 tahun, bandingkan dengan akhirat, itu sama dengan 0,07 hari, bukan tahun. Kira-kira mampu nggak tuh membeli kebahagiaan akhirat? Mustahil. Mustahil. Apalagi itu bagi orang kafir. Beda lagi. 1 hari akhirat itu sama dengan 50.000 tahun bagi orang kafir. Berarti perbandingannya kalau mereka sampai usia 70 tahun itu 0,0014. Makanya tadi saya terlambat itu, sudah terlambat 1 menit, saya buka ini dulu HP nih. Berapa sih 50.000 dibagi 70 gitu. Itu. Gitu.
Ya, jadi saya bukan pintar matematik, saya udah ngitung duluan. Gitu ya. Jadi bayangkan kan 0,0014 hari kalau orang kafir hidup di dunia sampai usia 70 tahun. Nah, mustahil makanya Bapak Ibu kita bisa membeli kebahagiaan akhirat. Mustahil sekali. Jadi sehingga ada pesan yang dalam bagi kita. Masih kita angkuh terhadap hidup kita. Masih kita membiarkan kayak Miftah kemarin, membiarkan mulutnya liar, berbicara sesuka hati. Urusan teh bisa menghina orang. Dia lupa. Ya mau siapapun lah, perlu dikoreksi lah, tidak boleh dimaklum, salah itu harus dikoreksi. Ini, jadi saya tidak politis lah, tidak ada. Tapi kan itu sebuah kesalahan, harus kita luruskan, harus kita koreksi, siapapun dia. Dan kita angkat jempol buat dia. Dia gentle mengundurkan diri, gitu. Kan itu sedikit sekali orang Indonesia yang salah lalu dia merasa bersalah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu beritanya sampai viral ke Malaysia kan. Jadi keputusan sudah selesai di Indonesia, malah di Malaysia tambah viral gitu. Karena Perdana Menterinya malah mengheboh lagi. Kita tidak masuk ke sana Bapak Ibu. Jadi mohon betul untuk kita semua, betul bahwa seringkali salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah waktu. Kita sering abai ketika kita senggang, malah kita membuat waktu ini terbuang sia-sia. Padahal Allah hanya mintanya dua perkara saja, perbanyak istighfar, lakukan yang terbaik pada saat itu. Nah, terbaik ini karena itu bicara tentang nilai, tidak boleh menurut persepsi, tidak boleh menurut rasa. Kan kalau menurut rasa, menurut saya baik, belum tentu menurut orang baik. Nah, Islam ini adalah agama nilai, maka takarannya ada di nilai. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai, wah kan saya melakukan kebaikan. Ya lihat secara hukum baik atau tidak, secara keadaban baik atau tidak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ada waktu kita setengah jam. Coba kita renungkan di satu doa yang kita pasti hafal doa ini. Kalau ada imam sholat, lalu setelah sholat pimpin doa, doanya panjang banget sampai ngedoanya 10 menit kira. Tangan makmum sudah dari atas ke bawah, ke tengah, tuh udah goplek gitu kepanjangan. Yang ditunggu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kata makmum selesai ini, sudah dibaca ini mah. Gitu. Kalau yang biasa tahlilan, waduh, biasanya pemimpin tahlilnya doanya setengah jam. Wah, udah ada yang teriak amin, amin gitu. Udah tangannya bolak-balik. Pasti doa ini yang paling dinantikan. Doa penutup setiap doa yang kita baca, maka kita ada istilahkan doa sapu jagat. Nah, kita suka baca nggak ini Bapak Ibu? Doa ini pasti tampaknya ini doa yang tidak pernah tertinggal oleh kita. Yang lain mungkin sesekali kita terlupa, tapi doa ini karena sudah masuk dalam benak pikiran kita, pasti ini jadi closing statement kita, pernyataan penutup kita kepada Allah. Nah, kita renungkan Ibu Bapak, mengapa Bapak Ibu kita tutup doa ini dengan doa ini? Kira-kira kenapa kita kalau berdoa lalu kita tutup dengan doa ini? Emang aturannya ada itu harus doa itu yang menjadi penutupnya? Enggak juga. Kenapa Pak? Karena secara emosional memang kita mendambakan kebaikan dunia terlebih kebaikan akhirat. Jangan sampai
kita ini berdoa justru berdasarkan ayat 200 Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Jadi ayat 200 itu orang-orang dulu dan orang-orang sekarang, masih ada orang-orang sekarang juga. Saat itu mereka selesai ibadah haji, kumpul-kumpul, dan satu dengan yang lain saling cerita tentang leluhurnya, cerita tentang leluhurnya. Jadi ngobrol lah mereka itu. Wah, jadi haji itu dulu sampai sekarang menjadi sebuah kebanggaan. Dulu bapak saya itu kekayaannya segini. Wah, maka saya pun juga tidak boleh berkurang dari kekayaan orang tua saya, nenek moyang saya. Dulu kakek nenek moyang saya pengaruhnya begini. Maka saya pun tidak boleh berkurang pengaruhnya, harus seperti nenek moyang saya. Maka Allah abadikan doa ini, Rabbana atina fid dunya. Nggak ada hasanahnya, nggak ada. Nah, Allah melarang nggak? Enggak. Kata Allah nggak larang, tapi silahkan ingat-ingat nenek moyangmu, tapi juga ingat-ingat Allah, bahkan au asyaddu, harus lebih keras lagi, harus lebih ikhtiar lagi mengingat Allah. Kalau mereka hanya mengingat nenek moyang, lalu doanya nanti yang muncul tadi, Rabbana atina fid dunya. Jadi minta kebaikan dunia, minta dunia. Ada nggak tuh kita? Banyak nggak yang umroh di Masjidil Haram berdoanya minta dunia. Ya Allah, mudah-mudahan usaha saya tambah lancar. Lupa terkadang untuk kebaikan, untuk beribadah, untuk taat kepadamu engkau. Mintanya di otaknya, di pikirannya, terus dunia. Bahkan gitu loh. Jadi politis kita. Jadi ini sudah diingatkan oleh Allah 14 abad yang lalu. Hati-hati buat kita. Allah kasih nggak? Pasti Allah kasih. Tapi nanti wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kan rugi kita. Di akhirat kita tidak mendapat apa-apa. Sementara tadi kalau sampai usia 70 tahun, perbandingan kita hanya 0,07. Ngeri di akhirat kalau kita pulang nggak bawa bekal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang selalu kita baca yang harus kita praktekkan. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita renungkan nih doa ini supaya yang sudah refleks kita baca doa ini itu masuk ke alam pikiran kita, ke hati kita, lalu terjewantah dalam perilaku kita, sehingga mengundang doa ini nanti memang diijabah oleh Allah. Ibu bapak yakin gak bahwa setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah? Yakin? Lalu kenapa sementara ini suka ada doa kita kok gak dijabah-ijabah ya? Kira-kira apa itu Pak? Nah, gimana Ibu? Nah, banyak hikmah, tapi intinya begini. Betul, setiap doa ud'uni astajib lakum, bahwa setiap doa kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi Allah tidak pernah berkhianat, tidak pernah bersulaya. Nah, yang membuat doa yang kita kesankan kok nggak dikabul ini ya, kok nggak dikabulkan ini ya. Nah, saya mau buat analogi ini Ibu. Nah, ini air minum, ini kosong gelas, kita berdoa kepada Allah, ya Allah minta penuhi air ini, gelas ini dengan air. Allah turunkan tuh air. Tapi anehnya sebagian manusia satu sisi berdoa, ini gelasnya dia tutup.
Air masuk gak ke dalam gelas? Jadi yang Allah turunkan ditolak sendiri oleh kita. Jadi bukan Allah yang menolak. Apa yang menolak? Perilaku kita, perbuatan kita. Contoh realnya misalnya, satu sisi berdoa kepada Allah minta kebaikan, tapi kok pikirannya, mulutnya, perbuatannya keburukan. Nyambung gak tuh? Gak nyambung. Yang nolak siapa jadinya? Jadi bukan Allah yang menolak doa kita, tetapi sesungguhnya kita sendiri yang menolak doa kita. Maka kita buka pelan tapi pasti tutup gelas ini, agar air yang Allah turunkan itu masuk ke dalam gelas sesuai dengan munajat doa kita. Nah itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita renungkan 201 Al-Baqarah ini. Maka Allah berfirman-Nya, wa minhum may yaqulu, dan sebahagian dari mereka. Berarti ini enggak semua nih berdoa yang sering kita baca ini. Ada yang berdoa minta hasanah, ada yang berdoa tidak minta hasanah. Sama-sama minta dunianya, tapi ada yang minta kebaikan, ada yang minta dunia. Toh. Kita renungkan. Ada ungkapan yang Allah ungkap, Rabbana. Kan kita boleh bertanya, kenapa di sini diksinya tidak mengambil diksi lafaz Allah, tapi lafaz Rabb? Apa arti Rabb? Tuhan. Jangan kaitkan dengan banjir ya. Kalau banjir Rabb itu banjir dari laut ya ke daratan. Apa artinya Rabb? Tuhan. Nah, ini ada pesan ya untuk kita semua. Jadi di mana saja, di ayat mana saja kita berdoa menggunakan diksi Rabb, kita sambungkan dengan domir na, Rabbana, setidaknya harus ada 3 makna itu masuk ke dalam hati kita. Rabbana, wahai Tuhan kami. Pertama, Dia Allah yang maha mendidik kita. Jadi di ayat mana saja kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati misalnya, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada Rabbnya, masukkan ke dalam relung kalbu kita. Ini Dia Allah yang maha mendidik saya. Berarti kita semua adalah objek yang dididik. Nah, kalau jadi siswa yang selalu dididik, kira-kira bisa setara dan bisa lebih pintar gak dengan yang mendidik? Mustahil. Orang kita jadi yang dididik, yang maha mendidiknya Dia Allah. Jadi terus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, terus merasa fakir, merasa tidak memiliki apa-apa, bahwa semua adalah dalam didikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Harus masuk doa apa saja yang kita baca dengan kata Rabb, harus masuk ke dalam hati kita, Dia Allah yang maha mendidikku. Yang kedua, Dia Allah yang maha memelihara. Jadi di ayat mana saja, saya ulang, ketika berdoa dengan menggunakan kata Rabb, harus masuk ke dalam pikiran dan hati kita, Dia Allah yang maha memelihara saya. Saya tidak mampu memelihara diri saya, apalagi memelihara anak istri. Lahiriah secara syariat kita harus memelihara, tetapi secara hakikat sesungguhnya yang memelihara diri kita, anak istri kita, lingkungan kita adalah Dia Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi supaya mengajegkan hati, jangan sampai doa yang kita panjatkan berbarengan ada penyakit-penyakit hati. Tadi satu, apa tadi? Maha mendidik. Yang kedua, maha memelihara. Nah, yang ketiga,
Di ayat mana saja saya ulang, ketika berdoa dengan Rabb, pastikan dalam hati dan pikiran kita, Dia Allah yang maha mengawasi kita. Jadi kalau kita berdoa dengan Rabb, maka kita memastikan bahwa memang kita tidak bisa lari dari pengawasan Allah. Pasti Allah melihat, pasti Allah mengawasi. Jadi lagi-lagi itu adalah supaya firm emosi kita, supaya firm spiritual kita. Nah, sementara ini kira-kira yang kita rasa, kalau doa itu kita baca, bagaimana perasaan hati kita, Pak? Kalau kita berdoa dengan kata Rabbana, seringkali mengalir begitu saja kan? Seringkali mengalirnya begitu saja, mulut kita berbicara, tapi Rabbana, wahai Tuhan kami, Tuhan yang mana, Tuhan yang bagaimana, yang punya kekuasaan apa. Seringkali kita abai, kita hanya nyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, ini setidaknya ada pesan dari para mufassir, ketika menyebut Rabb, Dia Allah maha mendidik, maha memelihara, dan maha mengawasi. Satu, mudah-mudahan mulai hari ini itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita menambah khusyuk berdoa kepada Allah. Maka kan salah satu doa yang pasti tidak dijabah atau memungkinkan untuk tidak dijabah adalah doa yang dibaca secara terburu-buru. Terburu-buru artinya apa? Lisannya bisa cepat. Lalu yang kedua, konsentrasinya tidak khusyuk. Salah satunya tadi, memasukkan emosi tetapi konsentrasi dihilangkan karena tidak begitu dalam paham tentang doa yang kita panjatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Rabbana apa? Atina. Kita pelan-pelan Ibu Bapak ya. Atina, nanti kalau kita lihat terjemahan pasti artinya berikanlah, datangkanlah. Artinya itu berasal dari kata ata. Atina dari kata ata yang bermakna datang. Nah, di Quran itu kata datang bukan hanya satu-satunya lafaz ata, tetapi juga ada kata jaa. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum di At-Taubah itu ayat 128. Sungguh telah datang ja'akum kepada kamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenismu. Jadi Nabi datang bukan dari jenis jin tapi dari jenis manusia. Nah, apa perbedaan ata dengan ja? Lalu kenapa diksi ata yang diambil bukan jaa? Nah, ini membuat kita optimisme bahwa zat yang kita sedang bermunajat kepadanya memang Dia maha kuasa, Dia maha mampu, sehingga tidak ada kesulitan. Maka kita berdoa kepada Allah menggunakan diksi Rabbana atina, artinya wahai Tuhan kami, berikanlah, datangkanlah dengan cara yang mudah. Jadi ata itu datang, memberi dengan cara mudah. Berbeda dengan diksi jaa. Tapi kalau jaa itu datang dengan berat hati. Contoh tadi, laqad ja'akum, sungguh telah datang. Nabi berat hati bagaimana maksudnya? Berat hati Nabi melihat kita tingkah laku kok pada begini ya, ya Allah. Sementara saya punya tanggung jawab, saya punya kasih sayang berat. Nabi bukan berat untuk datang kepada kita, tapi merasa iba dan kasihan kepada kita. Maka diksi yang Allah ambil kata ja'a, karena ada perasaan berat. Nah, di sini harus memastikan kita bahwa pasti Allah akan mengabulkan permohonan kita dengan mudah sekali, karena kita menggunakan diksi ata. Tuh Bapak Ibu, terpahami sampai situ? Insya Allah ya. Jadi kita sudah menempatkan bahasa yang sangat pas bahwa memohon kepada Allah, ya Allah, doa yang aku sedang panjatkan ini,
mohon engkau berikan, datangkan dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang sulit, bukan dengan cara yang berliku-liku. Itu kan kemauan kita kan, dan Allah sudah membimbing kita dengan cara itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha tahu tadi, karena akhirat tidak mampu dibeli dengan apapun, maka Allah mengajari kita berdoa, dan Allah pasti memberi doa ini, dan dengan kemudahan pasti, asal kita tepat berdoanya, baik hatinya maupun mulutnya. Kita minta fid dunya hasanah, kebaikan di dunia yang baik. Nah, baik ini kira-kira Bapak Ibu rasa apa nilai? Kira-kira rasa apa nilai Bapak? Nilai. Kalau nilai berarti ada ukuran, ada takarannya. Maka itulah hebatnya Quran. Definisi kata baik begitu banyak Allah ungkapkan dalam Quran. Supaya apa? Supaya nanti yang rasa-rasa tadi mengerucut pada sebuah nilai. Lalu yang Allah pilihkan diksi doa ini, yang memang itu kebutuhan kita, diksi yang diambilnya adalah kata hasanah, bukan kebaikan yang berdiksi kata lain. Misalnya kata solihah. Solihah apa artinya? Baik. Ya Allah, jadikan anak cucu kami anak yang soleh, anak yang baik. Lalu kita renungkan nih kata hasanah ini. Seingat saya sesungguhnya dulu saya pernah mengupas di sini, tapi nggak apa-apa kita remind ulang Pak ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasanah adalah menurut para ahli tafsir kebaikan yang bernilai baik di dunia, lalu berimplikasi baik di akhirat. Jadi kalau hanya baik di dunia, tidak berimplikasi di akhirat, maka itu bukan kategori hasanah. Saya ulangi ya. Jadi hasanah itu, baik itu, atau hasan, itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia, yang bernilai baik, lalu ini punya efek, punya implikasi baik di akhirat. Ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang membuat kebaikan di dunia tetap baik di akhirat? Kira-kira apa Pak? Sholat baik ya? Sangat baik. Sholat subuh kita baik, berjamaah tambah baik. Tapi apakah sholat dan berjamaah kita sebuah jaminan itu baik di akhirat? Belum? Nah, maka kenapa diksi ini dipakai dua kali? Dunia hasanah wa fil akhirati hasan. Ini mengingatkan kita, wahai Romli, wahai jamaah al-barakah, hati-hati. Kendati pun engkau sekarang di dunia sedang melakukan kebaikan, pastikan olehmu kebaikan ini memang akan berimplikasi kebaikan di akhirat. Maka jangan pernah merasa karena kalau sudah merasa baik, melakukan kebaikan lalu merasa baik, pasti tidak berimplikasi baik. Kan ada merasa baiknya. Penyakitnya, penghalangnya ini dikata merasa baik. Nah, jadi tadi makanya definisi kata baik itulah kebaikan di dunia. Apapun, jangan terlalu besar kita bayangkan, yang sekecil apapun. Contoh, meminggirkan duri di jalanan, baik apa buruk? Baik sekali. Tapi apakah itu pasti berimplikasi baik di akhirat?
belum tentu. Takaran nilainya, baiknya nanti hasanah bukan. Nah, kita kupas itu ya. Ada waktu 5 menit lagi. Baik, pernah nggak kata thayyib ketemu di dalam Quran? Ada ya. Maknanya apa itu? Baik. Nah, jadi untuk nyampe hasanah nih, langkah awal harus thayyib, harus baik. Apa beda thayyib, baik bermakna thayyib dengan baik bermakna hasanah? Pertama, kalau thayyib itu baik fisiknya, ada buah-buahan masih segar, itu disebut thayyib. Kalau sudah busuk namanya tidak thayyib. Jadi Islam mengajari kita untuk jadi hasanah, fisiknya juga harus baik. Bahkan Islam mengajari kita sebelum baik thayyib itu, pastikan agar masuk thayyib itu dalam diri kita, pastikan fisik kita dihiasi dengan segala sesuatu yang halal. Kan kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Tuh, halal dulu baru thayyib. Jadi mustahil kita baik nih fisik kita, proporsi kita, kalau yang kita makan barang haram. Kalau usaha yang kita lakukan usaha haram. Sementara setiap sholat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira dikabul gak doanya? Tadi lagi-lagi analogi gelas. Doanya terus diturunkan tapi ditolak oleh kita. Kata Allah, kamu mau bagaimana sih minta kebaikan kok barang haram yang dipakai? Kok keburukan fisik dipakai terus? Jadi ditutup terus gelasnya. Satu. Terpahami oleh kita ya? Nah, ini yang harus kita kikis. Agar memang doa kita itu kita yakin bahwa ini memang diijabah, diterima oleh Allah. Yang kedua, ketemu juga kata khair dalam Quran. Ketemu nggak Pak, Ibu? Ada khair. Sampai kita mengadopsi, ngambil nama anak kita misalnya Khairuddin. Lalu kalau yang perempuan Khairiyah, walaupun menghilang sekarang. Lebih senangnya nama-nama Cinderella segala macam gitu loh. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bermakna baik ya gitu. Tapi itu sampai orang tua dulu kita, walaupun anak sekarang nyebutnya nama jadul Khairiyah. Anak mertua saya namanya Khairiyah. Anak mertua saya berarti apanya saya Pak Asnawi? Ya, istri saya berarti ya, anak mertua saya itu. Nah, khair, baik. Lalu apa beda dengan thayyib agar kita nyampe nih ke hasanah? Nah, khair itu baik yang secara universal. Jadi kalau kita menilai ini baik perbuatan, harus ada orang lain juga menilai ini baik. Jadi kalau hanya baik menurut kita, tidak universal, itu namanya bukan baik bermakna khair. Nah, ini yang disebut dengan kadang-kadang kalau di kita lingkungan ada adat istiadat. Kalau secara umum masyarakat menilai, walaupun itu budaya turun-menurun, kalau di dalamnya ada kebaikan, maka itu masuk kategori khair. Nah, apakah perbuatan khair ini pasti akan baik di akhirat? Belum, karena doa yang kita baca, diksinya yang kita ambil hasanah, bukan khairah. Hasanah. Jadi makna pertama khair itu adalah kebaikan universal. Yang kedua, makna khair itu adalah sifat. Jadi segala sifat kebaikan harus melekat dalam diri kita, dan Allah sudah memastikan itu ada dalam diri kita. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummah. Bayangkan, jadi kita ini adalah umat
baik. Jadi segala sifat-sifat baik sudah ada dalam diri kita. Tinggal mau apa tidak memunculkan itu. Mau nggak menjemput doa yang kita panjatkan tadi? Itu dua. Waktunya saya berhitung dengan waktu 1 menit lagi. Yang ketiga, ini mohon maaf ya, jadi saya nggak ngupas nasuhil ibad. Mestinya nasuhil ibad ya hari ini. Ya, nggak apa-apa, ini juga nasihat juga ya, untuk kita. Yang ketiga, ya ini juga nasihat buat untuk ibadah kita ya. Ya, untuk kita semua ya. Jadi jangan anggap saya sedang menggurui Bapak Ibu ya. Tidak, kita untuk kita semua. Yang ketiga, ketemu kata ma'ruf dalam Quran. Nah, apa artinya? Wah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Kalau ngajak, kita sudah action berarti. Maka ma'ruf itu adalah kebaikan yang sifatnya aplikatif, kebaikan yang sifatnya perbuatan. Tadi menyingkirkan duri dari jalanan, ini perbuatan ma'ruf, bukan lagi khair, sudah di atas khair karena dia sudah action. Membuat masjid, membersihkan masjid, merawat masjid, ini sudah ma'ruf. Pertanyaannya, apakah itu pasti berimplikasi baik di akhirat? Belum tentu. Kalau marbot masjid bersih rajin, siapa tahu ada jamaah yang datang yang ngasih duit. Nah, umpama gitu. Nah, siapa tahu akhirnya dapatnya tempe kan? Kan siapa tahu. Nah, ini penyakit kita. Maka Allah memastikan kepada kita, kalau ingin nanti berimplikasi baik akhirat, wahai jamaah al-barakah kita semua, hati-hati, jangan berhenti baiknya di thayyib, jangan berhenti di khair, jangan berhenti di ma'ruf. Pastikan kamu setidaknya harus bernilai kebaikannya hasanah. Apa itu hasanah tadi? Tadi secara umum mufassir mendefinisikan itu, hasanah itu segala fisik kita, proporsi kita, sifat kita, dan perbuatan kita tidak punya motif apapun kecuali hanya karena Allah. Itu yang berimplikasi kebaikan akhirat. Nah, ini yang Allah akan lipatkan, Allah akan gandakan, karena sekali lagi prestasi ibadah Allah kita kepada Allah, demi Allah tidak mampu menebus kebahagiaan akhirat. Saya sampai bersumpah nih, demi Allah tidak akan mampu menebus kebahagiaan akhirat. Tapi karena Allah maha sayang, maha luas rahmatnya, kita melakukan kebaikan atas dasar hasanah karena Allah semata. Itu yang mengakibatkan Allah sayang kepada kita. Kata Allah, aku lipatkan, aku gandakan. Maka yang 0,07 hari itu kita diberikan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat kelak nanti. Waktunya habis Ibu Bapak ya. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak terkupas sampai waktunya ada benarnya mah. Mudah-mudahan doa yang kita jadikan doa penutup, doa sapu jagat, mulai hari ini kita bisa lebih khusyuk berdoanya tentang doa ini. Maka doanya nggak usah, terutama pada saat berjamaah, jangan panjang-panjang. Bila perlu doa ini aja udah selesai, tapi padat selesai. Khatib, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, kumpul ibu-ibu, bapak-bapak, doa ini yang kalau ini dibaca, wah dah paling doyan itu pasti. Wah, ini cepat doanya. Nah, ya tepat. Kita simpulkan. Jadi Rabbana, kata Rabb tadi apa? Dia Allah maha mendidik, dia Allah maha memelihara, dia Allah maha mengawasi. Atina mudah, datang dengan mudah. Jadi pastikan Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan kepada kita karena kita berdoa atina. Lalu hasanah tadi harus ada thayyib, harus ada khair, harus ada ma'ruf. Pastikan kebaikan itu niatnya karena Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.